Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, NIM 2011290068, semester 3, kelas 3B. Dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti, MPD. Di sini saya akan membahas tentang afik bahasa Indonesia. Yang pertama, pengertian afik. Afik adalah proses pembubuhan afik pada suatu satuan, baik berupa satuan tunggal maupun kompleks, untuk membentuk kata. Afiksasi adalah salah satu dari 3 proses morfologi yang terdiri dari afiksasi, reduplikasi, dan proses pemajemukan. Ciri-ciri afiksasi. 1. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem (morfemis) dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. 2. Kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. 3. Kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata, itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Yang selanjutnya, prefiks. Proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya, atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Contoh prefiks atau awalan yaitu di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, per, ber, dan sebagainya. Proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempel afiks di akhir bentuk dasarnya, maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran. Bahasa Indonesia hanya melakukan penyesuaian pelafalan dan atau penulisan yang dianggap perlu. Contoh an, kan, i. Kelima, konfiks. Konfiks yang sering juga disebut ambifiks atau sirkumfiks adalah imbuhan di awal dan belakang sebuah bentuk dasar. Bahasa kita mengenal 4 jenis konfiks, yakni awalan ke, akhiran an. Misalnya, dalam keadaan. Awalan pe, akhiran an. Misalnya, dalam pengiriman. Awalan per, akhiran an. Misalnya, dalam pertemanan. Dan awalan ber, akhiran an. Misalnya, dalam bertolongan. Konfiks ialah afiks, gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Karena mendukung makna tertentu, itulah maka konfiks tidak dianggap sebagai prefiks atau sufiks yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan bentuk yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, konfiks. Konfiks yang sering juga disebut ambifiks atau sirkufiks adalah imbuhan di awal dan belakang sebuah bentuk dasar. Bahasa kita mengenal 4 jenis konfiks, yaitu ke, an, misalnya dalam keadaan. Pe-an, misalnya dalam pengiriman. Per-an, misalnya dalam pertemanan. Ber-an, misalnya dalam bertolongan. Konfiks ialah afiks, gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks yang berfungsi mendukung makna tertentu. Karena
mendukung makna tertentu itu, makna konfiks tidak dianggap sebagai prefiks atau sufiks yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan bentuk yang tidak terpisahkan. Selanjutnya, infleksi. Infleksi adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata yang tidak mengubah kelas kata tersebut. Dengan kata lain, jika suatu kata mendapat prefiks, sufiks, atau infiks, maka kelas kata dari kata tersebut masih sama. Misalnya kata book menjadi books. Contoh infleksi di dalam bahasa Indonesia misalnya adalah kata buah menjadi buah, buahan. Buah adalah kata benda tunggal sedangkan buah-buahan adalah kata benda jamak. Yang selanjutnya, derivasi. Derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan leksem baru, menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda. Pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramal, misalnya imbuhan pada kata sing menjadi singer. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.